Persibo launching jersey dan pemain, PJ Bupati berikan dukungan penuh. Sopir kurang konsentrasi, mobil Innova masuk parit di Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JTV Bojonegoro, selain dua informasi utama tadi, kami juga telah menyiapkan berbagai informasi penting dan menarik lainnya dari wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya Osa Adnan, kita ikuti sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Persibo Bojonegoro memperkenalkan pemain, official, dan melaunching jersey untuk kompetisi Liga 3. Dalam kesempatan tersebut, PJ Bupati Bojonegoro Adrianto akan mendukung penuh Persibo yang menjadi tim sepak bola kebanggaan warga Bojonegoro untuk menjadi juara Liga 3. Ketua Askap di hadapan para supporter, manajemen Persibo Bojonegoro memperkenalkan para pemain, official, serta melaunching jersey untuk kompetisi Liga 3 di alun-alun kota Bojonegoro hari Minggu. Kegiatan ini juga dihadiri PJ Bupati Bojonegoro Adrianto, CEO Persibo Eko Setiawan, Forkopimda, jajaran official, beserta jajaran panitia pelaksana. Selain itu, para supporter Persibo juga terlihat memadati alun-alun setempat sebagai bukti kesetiaan untuk mendukung Persibo Bojonegoro berkompetisi di kancah Liga 3. Dalam kesempatan ini, CEO Persibo Bojonegoro sekaligus anggota CEO PSSI Pusat Eko Setiawan menyampaikan jika Persibo perlu dapat dukungan dari pemerintah daerah seperti halnya PSSI Pusat yang juga didukung penuh oleh pemerintah Republik Indonesia. Sebagai komitmen membawa Persibo lolos ke Liga 2, Eko Setiawan berjanji akan mempersiapkan skuad Persibo dalam 3 minggu. Bahkan pihaknya merekrut pemain seperti Bayu Nugraha, Diego Banowo, Tarik El Janabi, hingga Munhar. Para pemain tersebut dinilai syarat pengalaman dan kualitas karena memiliki segudang pengalaman di bermain Liga 1 maupun Liga 2. Selain itu, dalam meracik komposisi pemain Persibo, manajemen juga mendatangkan pelatih baru yang telah mengantongi lisensi A-Pro, yakni Iwan Setiawan. Sementara itu, PJ Bupati Bojonegoro Adrianto yang hadir pada kesempatan tersebut menyampaikan Pemkab Bojonegoro akan mendukung serta mendorong sektor swasta yang ada di Bojonegoro untuk mendukung Persibo. PJ Bupati Adrianto berharap para pemain bisa berlari kencang untuk segera menjadi juara. Dirinya juga sangat siap mendukung tim kebanggaan warga Bojonegoro ini sampai menjadi juara. Jadi kalau ingin kita menjadi juara, modalnya sudah ada, semangat kita untuk menjadi juara sudah ada. Pak Eko sudah bergerak cepat, ini hanya hitungan bulan, sudah segera melaunching untuk Persibo ini, bersiap untuk masuk ke liga selanjutnya. Harapan saya tentunya untuk semua pemain juga bisa berlari kencang, berlari cepat, dan segera menjadi juara. Setuju semua? Amin. Mudah-mudahan Pak Eko, Bapak Ibu semua, kita di sini siap untuk mendukung dan mendoakan tim kebanggaan kita ini, Persibo ini, bisa segera menjadi juara. Dan tentunya ini tidak akan terlepas dari doa dan dukungan kita semua yang ada di Bojonegoro. Sesuai jadwal yang sudah ditentukan pada kompetisi Liga 3 Jawa Timur pada tanggal 5 Desember 2023, Persibo Bojonegoro akan melakoni laga perdana melawan Inter Pemuda di Stadion Legend Haji Sudirman. Edo Jody Aldian, JTV Bojonegoro. Sementara itu, Persibo Bojonegoro memperkenalkan para pemain, official, serta melaunching jersey untuk kompetisi Liga 3 Minggu pagi. Dalam kesempatan ini, manajemen Persibo juga memperkenalkan pelatih baru Iwan Setiawan yang nantinya akan menukangi Persibo dalam mengarungi kompetisi Liga 3. Manajemen Persibo Bojonegoro terlihat serius menghadapi kompetisi Liga 3 Jawa Timur yang mulai bergulir pada 5 Desember 2023. Terbaru, manajemen Persibo mengganti pelatih yang sebelumnya diduduki oleh Adnan Mahing dengan mendatangkan pelatih baru Iwan Setiawan. Iwan Setiawan resmi diperkenalkan manajemen Persibo Bojonegoro saat tim berjuluk Laskar Angling Dharma memperkenalkan skuad serta melaunchingkan jersey untuk kompetisi Liga 3 di alun-alun kota Bojonegoro Minggu pagi. Nama Iwan Setiawan sudah tak asing lagi di dunia kancah sepak bola Indonesia.
Pelatih yang memiliki lisensi A-Pro dan pernah menukangi klub Persela Lamongan dan klub-klub di Liga 1 ini berhasil digait Persibo Bojonegoro untuk memburu gelar juara Liga 3. Setelah ditunjuk menjadi head coach Persibo Bojonegoro, Iwan Setiawan mengatakan dirinya saat ini mempelajari tim Persibo Bojonegoro. Pengalaman di Liga 1 akan menjadi barometer bagi Iwan Setiawan dalam menukangi Persibo Bojonegoro. Iwan Setiawan optimis menjelang Liga 3 bergulir dirinya telah mendapatkan 50-60% kerangka Persibo yang nantinya akan mempermudahnya dalam melatih. Insya Allah, walaupun hari ini hari pertama saya latihan bersama tim, tapi paling tidak saya punya gambaran 50-60% mengenai tim ini. Jadi artinya kemarin saya langsung kejar, karena tinggal 2 hari, ini waktu yang cukup mepet. Jadi saya benar-benar maksimalin, salah satunya dengan saya jemput bola, saya banyak menanyakan untuk masalah teknis. Sampai tadi saya duduk sama Agus, saya tanya apa formasi terbaik, terus siapa komposisi terbaik, siapa yang saat ini dianggap terbaik. Saya diskusikan itu sama kawan-kawan pelatih. Sesuai jadwal, Persibo akan mulai melakoni pertandingan kompetisi Liga 3 Jawa Timur 5 Desember 2023. Iwan Setiawan bersama Persibo Bojonegoro akan menjalani laga perdana melawan Inter Pemuda di Stadion Legend Haji Sudirman setempat. Edo Jody Aldian, JTV Bojonegoro. Pemirsa, untuk mempertahankan predikat juara umum dengan perolehan medali emas 24 di ajang Fornas tahun depan, saat ini Kormi Sidoarjo dan DPC Pradisai Sidoarjo menggelar safari olahraga senam kesehatan. Selain untuk memenuhi target juara, kegiatan ini juga untuk akan menjaring bibit atlet muda berbakat. Keberhasilan Jawa Timur meraih gelar juara umum di Festival Olahraga Rekreasi Nasional atau Fornas 7 di Jawa Barat Juli lalu tak lepas dari andil penggiat atau atlet asal Sidoarjo. Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau Kormi Sidoarjo menyebut pihaknya turut menyumbang 24 medali emas bagi kontingen Jawa Timur. Namun, sejumlah tantangan kini harus dihadapi Kormi Sidoarjo untuk bisa menghadirkan prestasi serupa di ajang Fornas berikutnya yang akan digelar tahun depan. Untuk mencapai target tersebut, Kormi Sidoarjo menggandeng stakeholder swasta seperti DPC Pradisai Sidoarjo Raya untuk melakukan pengkaderan atlet dengan menggelar acara senam asma di berbagai tempat olahraga sekabupaten Sidoarjo. Salah satunya seperti yang digelar dengan diikuti ratusan peserta di Stadion Gor Delta Sidoarjo Minggu pagi. Kegiatan ini diharapkan bisa melahirkan bibit baru atlet yang akan membawa nama Sidoarjo serta Jawa Timur meraih prestasi terbaik di Fornas 8. Selain itu, gelaran safari olahraga ini juga diharapkan bisa mengajak warga untuk hidup sehat. Sementara itu, untuk menarik minat masyarakat terhadap olahraga senam kesehatan, Pradisai DPC Sidoarjo juga menggelar cek kesehatan dan konseling hukum gratis bagi masyarakat Sidoarjo. Untuk persiapan Fornas yang ke-8 di NTB nanti tahun 2025. Jadi dari atlet-atlet asma, baik remaja maupun lansia, kita gembreng untuk latihan terus sehingga nantinya tetap mempertahankan juara Indonesia. Oleh karena itu, kerjasama ini kami tadi sudah usul pada Ketua Peradi Sidoarjo, hendaknya diprogramkan secara berkesinambungan sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh com atau cabang olahraga masyarakat Kabupaten Sidoarjo untuk mewujudkan masyarakat Sidoarjo sehat. Sekedar diketahui dari total 71 medali emas yang diraih kontingen Jawa Timur di ajang Fornas 7, sebagian diantaranya disumbangkan oleh penggiat atau atlet Kormi Sidoarjo, yaitu sebanyak 24 medali emas, 12 perak, dan 13 perunggu. Usrok Indra, JTV Sidoarjo. Pemirsa, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan segera kembali dengan informasi mengenai sopir kurang konsentrasi, mobil Innova masuk parit di Tuban. Tetaplah bersama kami. Penyakit tidak menular atau biasa juga disebut sebagai penyakit degeneratif. Penyakit tidak menular menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat karena tingkat kesakitan, kecacatan, dan kematian yang tinggi.
Jenis penyakit ini berkembang secara perlahan dan terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Penyakit degeneratif merupakan jenis penyakit yang muncul akibat perubahan fungsi sel-sel pada tubuh yang mempengaruhi fungsi organ. Penyakit degeneratif juga dapat muncul akibat perubahan usia. Penyakit tidak menular menimbulkan angka kematian yang tinggi tiap tahunnya dan dapat menjangkiti individu di berbagai usia maupun negara di seluruh dunia. Adapun yang termasuk ke dalam penyakit tidak menular antara lain penyakit kardiovaskular yang berkaitan dengan naiknya tekanan darah, gula darah, lipid darah, dan obesitas. Berbagai jenis kanker seperti kanker hati, kanker paru-paru, kanker serviks, kanker payudara, dan jenis kanker lainnya. Penyakit pernafasan kronis meliputi asma, hipertensi pada paru-paru, dan berbagai penyakit pernafasan lainnya. Diabetes tipe 1 dan tipe 2, serta jenis penyakit tidak menular lainnya yang kerap ditemukan di sekitar kita, seperti Alzheimer, artritis, epilepsi, hemofilia, dan berbagai penyakit tidak menular lainnya. Beberapa faktor risiko yang dapat memicu penyakit tidak menular seperti kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, obesitas karena pola hidup tidak sehat seperti kurangnya aktivitas fisik dan pola makan sembarangan. Cara mencegah penyakit tidak menular dengan cerdik. C. Cek kesehatan secara berkala. Dengan mengecek kesehatan secara berkala dan mengubah gaya hidup sehat serta memahami konsep, penyebab dan cara pencegahannya, kita dapat mengenali sekaligus menghindari jenis penyakit tidak menular. E. Enyahkan asap rokok. Hindari kebiasaan merokok dan minum alkohol berlebih. Dengan menghindari kebiasaan tersebut, tubuh akan terbebas dari resiko munculnya penyakit tidak menular. R. Rajin aktivitas fisik. Rutin melakukan aktivitas fisik dengan melakukan aktivitas fisik yang ringan seperti menyapu, mengepel, mencuci minimal 30 menit per hari dapat membakar lemak. D. Diet seimbang. Membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak berlebih. Konsumsi gula 4 sendok makan per hari, konsumsi garam 1 sendok teh per hari, dan konsumsi lemak atau minyak goreng maksimal 5 potong gorengan per hari. Rajin mengkonsumsi buah dan sayur. Melengkapi konsumsi harian dengan buah dan sayur mampu mencegah resiko terjangkit PTM. K. Kelola stres. Pentingnya mengelola stres kita supaya tidak jatuh pada kondisi jiwa yang bermasalah atau ODGJ. Caranya dengan mengelola stres tergantung kesenangan masing-masing. Bisa dengan berzikir, membaca Al-Quran, bernyanyi, berwisata, dan lain-lain. Ayo, mulailah menyayangi diri sendiri dengan menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro. Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami. Diduga akibat sopir kurang konsentrasi saat mengemudi sebuah mobil Kijang Innova di Kabupaten Tuban terjun ke dalam parit sedalam 2 meter pada Senin pagi. Akibat kecelakaan ini sopir mengalami luka-luka hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Antar Merak-Urak Kerek, tepatnya di Desa Tuwiri Kulon, Kecamatan Merak-Urak, Kabupaten Tuban, Senin pagi. Sebuah mobil Kijang Innova terjun ke parit sedalam 2 meter. Kecelakaan bermula saat mobil yang dikemudikan Wibisono, 68 tahun warga Perum Tuban Akbar Tuban berpenumpang istrinya Nani, melaju dari arah timur ke barat atau dari arah Merak-Urak menuju Kerek. Sesampainya di lokasi kejadian, tiba-tiba kendaraan melaju keluar jalur kanan dan hendak menabrak sebuah toko di tepi jalan. Mengetahui hal ini, istri Wibisono langsung mengambil alih kendali setir dan membanting kemudi mobil ke arah kiri. Selanjutnya, mobil tersebut menabrak sebuah pohon hingga roboh dan masuk ke dalam parit. Meski sempat terguling, namun beruntung tak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Sang sopir hanya mengalami luka ringan dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit NU Tuban untuk mendapat pertolongan medis. Rumah ngajak beli makan, terus beli makan nasi padang itu. Terus sampai di sini aneh, di sana tadi sudah ada, tapi dia ngajaknya deket pabrik gitu belinya.
Ya udah cuma gitu aja. Terus tiba-tiba kok kecelakaan itu gimana, Bu? Tadi pertama aku sudah kayaknya mau apa ya? Dia tuh pakai mobil itu tengah terus. Udah tak bantu ngiri gitu, tak bantu tarik gitu ngiri gitu, kondeng lagi gitu loh. Kayak kosong pikirannya tuh. Sementara itu, Kanit Gakum Satlantas Polres Tuban Ibda Eko Sulistiono mengatakan kecelakaan tunggal tersebut terjadi akibat sopir kurang konsentrasi. Saat berkendara, sopir yang punya riwayat penyakit jantung tersebut tiba-tiba pandangannya kosong. Si pengemudi ini merasa pikiran kosong, pandangan kosong, dia kendaraan mengarah bergerak ke kanan. Kemudian istrinya melihat dengan ketidakwajaran ini, kemudian berusaha merebut setir dari pengemudi untuk dibanting ke kiri. Akhirnya kendaraan tersebut masuk ke parit. Apabila kendaraan ini memang tidak ditarik ke kiri oleh istrinya, mungkin bisa terjadi juga menabrak yang di sebelah sisi kanan toko-toko warga. Untuk pengemudi ini punya riwayat sakit atau gimana? Informasinya pengemudi Pak Wibisono ini punya riwayat jantung. Cuma pada saat itu entah itu karena penyakit jantungnya kambuh atau tidak kita tidak tahu. Karena korban setelah kejadian kita bawa ke rumah sakit TNU dan nanti diobservasi, mungkin nanti dari pernyataan dokter bisa memberi lebih jelas lagi terkait dengan penyakit tersebut. Sementara itu, proses evakuasi berlangsung dramatis. Pasalnya, mobil Innova yang ditarik mobil derek melaju tak terkendali hingga nyaris menabrak kerumunan warga. Beruntung warga langsung berlari menghindar. Meski demikian, sebuah motor dan kios bensin eceran tertabrak kendaraan Innova yang dievakuasi ini. Akibatnya, motor dan kios tersebut mengalami kerusakan. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV Tuban. Sementara itu, sebuah truk tronton syarat muatan menabrak sebuah mobil pick-up dan dua warung di tepi jalur Poros Pantura, Kabupaten Lamongan, Minggu sore. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan beruntun ini, namun arus lalu lintas di jalur Pantura setempat sempat tersendat. Kecelakaan beruntun terjadi di jalur Poros Pantura, tepatnya di Kelurahan Babat, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, Minggu sore. Truk tronton syarat muatan menabrak mobil pick-up dan dua buah warung yang ada di tepi jalan setempat. Data yang dihimpun di lokasi kecelakaan bermula saat truk tronton nopol M8875UB yang dikemudikan Zainul, warga desa Manero, Kecamatan 10 Bangkalan, Madura ini melaju dari arah barat ke timur. Sesampainya di lokasi, tiba-tiba truk oleng ke kanan dan menabrak mobil pick-up dengan nopol S9434HL yang dikemudikan Nurkasan, warga desa Pandan Agung, Kecamatan Soko, Tuban. Tak terhenti sampai di situ, truk tronton juga terguling setelah menghantam dua warung yang ada di tepi jalan setempat. Akibat kecelakaan ini, truk terguling dan muatannya tumpah ke jalan. Sementara pick-up yang ditabrak juga mengalami kerusakan parah. Sementara dua warung yang ditabrak juga mengalami kerusakan parah. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun arus lalu lintas di jalur Pantura tersendat. Arus lalu lintas kembali normal setelah kendaraan terlibat kecelakaan bersama muatannya dievakuasi petugas kepolisian. Unit 705 saat ini membantu evakuasi laka lantas bersama rekan Polres Lamongan evakuasi laka truk warna tunggal sama pemilik warung. Sampai saat ini untuk korban nihil. Zulkifli Zakaria, JTV Lamongan. Pemirsa, banjir bandang menerjang lokasi wisata alam sumber mata air Grogolan di Desa Ngunut, Kecamatan Dandar, Kabupaten Bojonegoro. Meski banjir sudah surut, lokasi wisata sumber air ini sepi pengunjung. Inilah saat detik-detik peristiwa banjir bandang yang menerjang kawasan wisata alam berupa sumber mata air Grogolan yang berada di kawasan hutan lindung Desa Ngunut, Kecamatan Dandar, Kabupaten Bojonegoro. Derasnya terjangan air membuat sejumlah lapak para pedagang maupun pelampung untuk mandi di sungai hanyut terbawa arus. Beruntung saat kejadian berlangsung, lokasi wisata alam ini sedang sepi karena peristiwa berlangsung pada sore hari Jumat kemarin. Menurut warga, banjir yang datang dari wilayah hulu berlangsung begitu cepat. Namun sebagian pedagang di tempat wisata yang dikelola oleh desa ini sudah menaikkan barang perabotan ke tempat yang lebih tinggi.
Meski banjir kini sudah surut, namun air di sungai yang biasanya jernih ini berubah menjadi keruh. Padahal lokasi wisata ini biasanya ramai dipadati ratusan pengunjung. Sejumlah pedagang terlihat mulai membenahi tempat untuk berjualan setelah tersapu derasnya air. Gimana Pak? Tapi menurut ceritanya orang-orang sini, mendadak gitu. Mendadak ya? Ya. Waktu itu masih banyak pengunjung nggak Pak? Nggak ada ya? sudah sepi. Sudah sore ya? Ya, sudah sore. Ini barang-barang ada yang hanyut Pak? Nggak ada. Ya cuma ada yang rusak sedikit-sedikit ini. Ada kerusakan-kerusakan lapak ini ya? Iya. Tapi nggak ada korban Pak ya di sini? Nggak ada. Ya? Nggak ada korban. Banjir bandang di awal musim hujan tahun ini termasuk salah satu yang terparah dibanding dengan musim hujan tahun-tahun sebelumnya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro. Pencurian tas di Masjid Makam Asmorokondi Tuban terekam CCTV. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Sketsa Bengawan. Penyakit tidak menular atau biasa juga disebut sebagai penyakit degeneratif. Penyakit tidak menular menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat karena tingkat kesakitan, kecacatan, dan kematian yang tinggi. Jenis penyakit ini berkembang secara perlahan dan terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Penyakit degeneratif merupakan jenis penyakit yang muncul akibat perubahan fungsi sel-sel pada tubuh yang mempengaruhi fungsi organ. Penyakit degeneratif juga dapat muncul akibat perubahan usia. Penyakit tidak menular menimbulkan angka kematian yang tinggi tiap tahunnya dan dapat menjangkiti individu di berbagai usia maupun negara di seluruh dunia. Adapun yang termasuk ke dalam penyakit tidak menular antara lain penyakit kardiovaskular yang berkaitan dengan naiknya tekanan darah, gula darah, lipid darah, dan obesitas. Berbagai jenis kanker seperti kanker hati, kanker paru-paru, kanker serviks, kanker payudara, dan jenis kanker lainnya. Penyakit pernafasan kronis meliputi asma, hipertensi pada paru-paru, dan berbagai penyakit pernafasan lainnya. Diabetes tipe 1 dan tipe 2, serta jenis penyakit tidak menular lainnya yang kerap ditemukan di sekitar kita, seperti Alzheimer, artritis, epilepsi, hemofilia, dan berbagai penyakit tidak menular lainnya. Beberapa faktor risiko yang dapat memicu penyakit tidak menular seperti kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, obesitas karena pola hidup tidak sehat seperti kurangnya aktivitas fisik dan pola makan sembarangan. Cara mencegah penyakit tidak menular dengan cerdik. C. Cek kesehatan secara berkala. Dengan mengecek kesehatan secara berkala dan mengubah gaya hidup sehat serta memahami konsep, penyebab, dan cara pencegahannya, kita dapat mengenali sekaligus menghindari jenis penyakit tidak menular. E. Enyahkan asap rokok. Hindari kebiasaan merokok dan minum alkohol berlebih. Dengan menghindari kebiasaan tersebut, tubuh akan terbebas dari resiko munculnya penyakit tidak menular. R. Rajin aktivitas fisik. Rutin melakukan aktivitas fisik dengan melakukan aktivitas fisik yang ringan seperti menyapu, mengepel, mencuci minimal 30 menit per hari dapat membakar lemak. D. Diet seimbang. Membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak berlebih. Konsumsi gula 4 sendok makan per hari, konsumsi garam 1 sendok teh per hari, dan konsumsi lemak atau minyak goreng maksimal 5 potong gorengan per hari. Rajin mengkonsumsi buah dan sayur. Melengkapi konsumsi harian dengan buah dan sayur mampu mencegah resiko terjangkit PTM. K. Kelola stres. Pentingnya mengelola stres kita supaya tidak jatuh pada kondisi jiwa yang bermasalah atau ODGJ. Caranya dengan mengelola stres tergantung kesenangan masing-masing. Bisa dengan berzikir, membaca Al-Quran, bernyanyi, berwisata, dan lain-lain. Ayo, mulailah menyayangi diri sendiri dengan menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Aksi pencurian tas di Masjid Makam Asmorogon di Kabupaten Tuban terekam CCTV. Pelaku beraksi seorang diri dengan cara pura-pura masuk ke kamar mandi. Melihat situasi sepi, pelaku kemudian membawa kabur tas berisi 2 handphone dan uang tunai tersebut. Aksi pencurian tas di Masjid Area Makam Asmorogon di Desa Gesikharjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban terekam CCTV. Pencurian tersebut terjadi pada tanggal 2 Desember 2023 lalu. Pelaku beraksi seorang diri dengan cara pura-pura masuk ke kamar mandi. Dalam rekaman video CCTV, pelaku datang seorang diri dengan mengenakan sarung dan baju berwarna hitam. Awalnya, pelaku pura-pura masuk ke kamar mandi sambil mengamati situasi. Saat keluar dari kamar mandi, pelaku langsung membawa kabur sebuah tas warna hitam yang tergeletak di bawah tiang di dekat kamar mandi. Saat pelaku melakukan aksinya, pemilik tas bernama Muhammad Aris, warga Kabupaten Lamongan, diketahui sedang berada di dalam kamar mandi. Mengetahui tasnya hilang, korban langsung melapor kepada pihak keamanan dan polsek setempat. Penjaga parkir Makam Asmorogon di Eka Oktaviansyah mengatakan, tas yang dibawa pelaku berisi 2 handphone, STNK, dan uang tunai. Ceritanya yang pertama itu pelakunya menuju ke kamar mandi terus pelakunya tersebut sudah ada niat mengambil barang tersebut. Pelakunya itu menoleh ke kanan ke kiri, terus pelakunya menuju ke kamar mandi. Habis ke kamar mandi mau terus pulang balik, dan yang pelakunya itu yang mengambil barang tersebut isinya ada HP-nya 2, terus dompet, STNK, terus uang G. Terus pelakunya balik pulang memakai kendaraan, kalau nggak salah Revo atau Supra itu, Pak. Belum diketahui secara pasti jumlah kerugian yang dialami korban. Kasus pencurian ini kini dalam penanganan Polsek Palang, Tuban. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV Tuban. Sementara itu, biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH tahun 2024 telah resmi ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp93,4 juta. Meski demikian, kantor Kementerian Agama Bojonegoro masih menunggu putusan Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia, khususnya untuk embarkasi Juanda, Surabaya. Biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH tahun 2024 telah ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp93,4 juta usai mendapat persetujuan dari DPR RI. Meski demikian, kantor Kementerian Agama atau Kemenak Kabupaten Bojonegoro saat ini masih menunggu keputusan Presiden yang nantinya akan turun melalui Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenak RI berdasarkan total keseluruhan biaya haji regional di masing-masing wilayah. Hal tersebut disampaikan Kasih Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenak Bojonegoro Abdullah Hafiz. Menurutnya, saat ini pihaknya masih menunggu putusan biaya tambahan di masing-masing embarkasi atau regional. Abdullah Hafiz menambahkan, melihat penetapan biaya perjalanan ibadah haji yang harus dibayar oleh calon jamaah Rp56 juta dikurangi setoran awal sekitar Rp25 juta, maka biaya tambahannya berkisar sekitar Rp31 juta. Untuk penetapan biaya haji yang sudah banyak diketahui masyarakat lewat media online maupun televisi, itu masih baru penetapan antara Kemenak RI dengan DPR RI pusat. Jadi sifatnya nasional. Jadi kalau melihat yang sekarang 56 juta, kalau dikurangi 25 juta setoran awal, itu kan berarti tambahnya sekitar 31 juta. Itu secara nasional. Nah, nanti sesuai dengan yang tahun kemarin, antara satu embarkasi dengan embarkasi lain itu ada selisih, karena selisih jarak, selisih penerbangan itu berbeda. Jadi nanti antaranya Jakarta, kemudian Semarang, Surabaya, Solo, Medan, itu nanti akan ada selisih-selisih yang membedakan jarak jauhnya masing-masing embarkasi itu. Penetapan biaya perjalanan ibadah haji tahun 2024 yang mengalami kenaikan, Kemenak Bojonegoro sendiri sudah menyampaikan sosialisasi kepada para calon jamaah haji.
Sedangkan dari data di Kementerian Agama Bojonegoro, saat ini tercatat sudah ada sebanyak 1.291 calon jamaah haji reguler yang akan berangkat tahun 2024. Edo Jody Aldian, JTV Bojonegoro. Pemirsa, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep berkunjung ke kediaman Habib Hussein bin Hashim Ba'agil di Kabupaten Tuban Sabtu petang. Dalam kunjungan tersebut, Kaisang dititipi kiswah penutup makam Rasul untuk diberikan kepada Presiden Jokowi. Dalam kesempatan ini, Kaisang juga ziarah ke makam Sunan Bonang. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep bersama Habib Hussein bin Hashim Ba'agil berziarah ke makam Sunan Bonang, Kabupaten Tuban, Sabtu petang. Putra bungsu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ini datang mengenakan jaket hitam khas Majelis Taklim wal Maulid Ar-Ridwan Tuban. Selanjutnya, Kaisang bersama rombongan masuk ke dalam kompleks makam dan berkirim doa untuk Sunan Bonang, salah satu anggota Wali Songo penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Sebelum berziarah, Kaisang sempat berkunjung ke kediaman Habib Hussein bin Hashim Ba'agil, tak jauh dari kompleks makam Sunan Bonang. Dalam kunjungan tersebut, Kaisang dititipi kiswah penutup makam Rasul untuk diberikan kepada Presiden Jokowi. Titipan ini sebagai bentuk rasa terima kasih Habib Hussein kepada Presiden Joko Widodo atas dedikasi dan kontribusi besarnya untuk Indonesia. Habib Hussein mendoakan anak-anak Jokowi bisa mengikuti jejaknya dalam memimpin dan memajukan Indonesia. Sebagai wujud rasa terima kasih kami para habaib, para ulama atas dedikasi beliau kepada negara ini, perjuangan beliau, yang kecil ini yang kami sampaikan kepada beliau. Semoga Bapak Presiden Jokowi diberikan sehat, panjang umur, sukses selalu. Kita doakan seluruh putra-putra beliau dapat mengikuti jejak. Terima kasih. Bib, ada percakapan sedikit tadi di atas Bib sama Mas Kaisang. Saya juluki beliau ini super humble, yang sangat-sangat bisa menjadi figur anak muda di dunia politik. Sebagai idola saya juga lah. Sementara itu, ditanya wartawan terkait agenda kunjungan di Tuban, Kaisang Pangarep menjawab singkat. Ketua Umum PSI ini mengaku hanya silaturahmi dan ngobrol santai dengan Habib Hussein. Santai sambil makan. Maaf ya. Setelah ini ada rencana kunjungan dari mungkin capres-cawapres ke rumah Habib Hussein Ba'agil atau gimana Mas? Saya kurang tahu. Nggak ada bahasan soal itu ya tadi lagi? Santai. Oke. Soal lain boleh nggak Mas? Soal kebocoran data KPU Mas? Sudah dijawab. Usai bersilaturahmi dengan Habib Hussein dan ziarah wali, Kaisang langsung melanjutkan agendanya ke Sarangan. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV Tuban. Pemirsa, berikut tadi informasi terakhir di Sketsa Bengawan edisi hari ini. Jangan lupa follow media sosial kami di alamat di bawah ini dan juga kirimkan kritik saran Anda ke alamat email jtvbojonegoro@jtv.co.id. Saya Osa Adnan beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.